Anda silakan berkunjung ke tempat. Saya dari Malang, rekreasi ke sini, waduh sungguh menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam rubrik khusus. Hari ini kita akan membahas satu topik yang tentunya juga pasti punya manfaat. Karena setiap yang kami sampaikan ini pasti ada satu yang perlu ditindaklanjuti. Apalagi memang daerah ini membutuhkan aktivitas-aktivitas yang tentunya harus menjadi prioritas untuk diberikan kepada masyarakat. Dan kita di Kesultanan Buton ini secara garis besar sebenarnya memiliki banyak potensi alam maupun potensi wisata. Nah, untuk kali ini kita fokus ke daerah Buton Selatan. Buton Selatan sebagai daerah otonomi baru yang hari ini kita memantau begitu banyak persiapan-persiapan untuk ke depan, termasuk salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang dipastikan akan menjadi destinasi, tapi memang semua harus butuh perencanaan yang matang. Karena potensi yang luar biasa tanpa perencanaan mungkin juga akan lamban untuk berkembang untuk masa yang akan datang. Nah, kebetulan nih saya sudah bersama Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Buton Selatan, sahabat saya. Ya, jadi lebih santai suasananya. Jadi kita Semarang 94. Ya, oke. Saya kebetulan hari ini mampir tempat ini butuh informasi tentang pariwisata di Buton Selatan. Hendak dibawa kemana? Potensi-potensi yang luar biasa di daerah, karena kita tahu persis Buton Selatan punya laut, punya pantai, punya peninggalan budaya, ya. Tapi semua itu butuh perencanaan. Pak Kadis, kita dalam membangun pasti memiliki langkah-langkah. Mungkin secara garis besar untuk sektor pariwisata hari ini mau diapakan di Buton Selatan ini? Garis besarnya. Ya, pertama kita harus tarik dari secara umum bahwa tentang bagaimana kebijakan Bapak Bupati Buton Selatan tentang sektor pariwisata, bahwa ada dua sektor unggulan Bapak Bupati Buton Selatan di sini. Pertama adalah Dinas Perikanan Kelautan dan Dinas Pariwisata. Ya. Ini termuat dalam visi misi besar Bapak Bupati dan termuat dalam RPJMD. Ya. Dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata Buton Selatan ini harus punya kerangka kerja besar. Yang pertama bahwa ini harus dibangun dalam dua sisi, infrastruktur dan non-infrastruktur. Dari sisi sebelum infrastruktur itu dibuat, kita harus membuat master plan. Iya. Master plan inilah yang akan menjadi patokan utama bagaimana pariwisata itu nanti dikembangkan. Master plan ini terutama menyangkut potensi-potensi wisata. Kemudian berikutnya adalah harus ada RIPDA. RIPDA ini merupakan salah satu syarat mutlak sehingga ketika pengusulan pengembangan destinasi-destinasi ini akan diakomodir oleh pemerintah pusat. Ini syarat mutlak yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat. Ya. Bagaimana ini kemudian dikembangkan? Bahwa di Buton Selatan ini memiliki 5 potensi wisata. Pertama itu adalah wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, dan geowisata. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nanti dari 5 potensi itu pasti kita akan melihat yang prioritas ingin dikembangkan awal sehingga bisa menjadi keunikan dan bisa menarik wisatawan masuk ke daerah ini. Pasti kita harus punya sesuatu yang ingin dijual. Ya, dijual. Anda wisatawan di luar silakan ke Busel, di sini ada yang begini. Kira-kira yang paling, artinya semua penting tapi pasti ada prioritas. Kira-kira yang mana duluan nih? Jadi ini kami bagi dua. Pertama adalah dia berupa event. Yang kedua itu adalah objek wisata berupa seperti pantai. Itu yang kami kembangkan lebih cepat. Ya, ini untuk infrastruktur mulai tahun 2017 ini sudah dikembangkan sedemikian baik
sehingga menarik para wisatawan datang. Contoh Kapura-Burana sudah diintervensi secara kuat, Iya. dan hari ini infrastrukturnya sudah cukup baik. Kemudian berikutnya adalah di Pantai Bahari. Di Bahari itu bahkan sekarang untuk ke Raja Ampat kedua itu ya digadang-gadang akan ada di sana. Di sana ya. Ya. Iya. Bahwa secara garis besarnya begini, Buton Selatan itu memiliki 67 objek destinasi. Nah, dari 4 aspek tadi ini secara diakumulasi keseluruhan itu terdiri atas 67. 67 ya. Iya. Titik ya. 60 titik. Ini tidak hanya berupa potensi, tapi ini harus menjadi sebuah produksi. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana ini semua dipromosikan? Seperti saya katakan tadi, dibuat dalam bentuk 2 kerangka besar. Satu event, satu adalah infrastruktur. Nah, event di tahun 2020 ini, awal Januari, kami akan meluncurkan kalender of event. Ya. Kami akan mencoba untuk mendesain kegiatan ini, membuat dalam bentuk paket wisata, bahwa ketika wisatawan itu dari mana saja berada, mereka sudah akan tahu bahwa pada bulan Januari ada apa di Busen, ya. pada bulan Februari ada apa di Busen, sampai Desember. Ini kami launching kegiatan berupa kalender of event, seperti itu ya. Sehingga kami akan meramunya. Memang di sini akan ada festival besar, tetapi festival besar yang akan kami hadirkan itu tidak merupakan akumulasi dari event-event yang ada di 7 kecamatan. Biarlah 7 kecamatan itu melaksanakan eventnya sesuai dengan kalender yang kami tetapkan. Tapi di sini memang ada event tersendiri untuk sebagai pintu gerbang besar untuk menceritakan 7 kecamatan yang memiliki kebudayaan, kesenian dan kuliner seterusnya. Jadi ada main topik besar yang artinya itu tidak memfokuskan kecamatan ini tapi inilah Buton Selatan pada saat itu. Oke, untuk masing-masing kecamatan, kami dengar kan baru-baru ini sudah mulai ada geliat festival-festival, dan itu memang harus dibuatkan kalendernya, kalender yang seperti itu kan yang bisa terjadwal. Ya, gimana selama ini untuk melihat sisi penerimaan masyarakat dengan rencana ini? Kan mereka yang punya daerah, tempat, terus mereka kita harapkan mampu memberikan kontribusi untuk menata. Mungkin pemerintah menyiapkan anggaran, menyiapkan fasilitas-fasilitas, tapi apalah artinya kalau yang ada di daerah itu atau di tempat itu sejauh ini gimana penerimaan mereka tentang rencana besar ini? Ya, jadi ini persiapan pelaksanaan festival yang kami desain ini, dan insya Allah akan diselenggarakan pada akhir November ini mendapat sambutan besar dari masyarakat. Ya, karena tadi pertama bahwa kami terus gaungkan inilah sesuai dengan visi misi besar Bapak Bupati. Nah, kemudian kedua, memang ini sektor unggulan. Kemudian ketiga, keterlibatan stakeholder, keterlibatan masyarakat ada di sini. Bahkan di sini akan tumbuh ekonomi baru, ekonomi kecil yang tadinya kecil akan bisa membesar. Karena ingat, di pariwisata itu bukan hanya bagaimana mengembangkan objek wisatanya, tetapi di sini ada ekraf, ekonomi kreatif masyarakat. Jadi di sini masyarakat bisa berdaya, seperti itu. Ya, jadi istilahnya gini, kita punya potensi fisik, tapi juga kita punya keinginan untuk melibatkan masyarakat. Karena sebenarnya dari sisi perdagangan dan jasa juga akan aman ke situ. Boleh diketahui hari ini yang khusus potensi wisata yang pembenahan secara fisik, titik-titik mana saja yang mungkin, karena kami juga tadi melintas di Laompo itu sudah mulai ada pembangunan satu ikon sehingga nanti ketika masyarakat dari luar datang ke sini, ketika misalnya kita nonton di tayangan atau mungkin di media sosial, ini Buton Selatan nih. Jadi dibuat benar-benar itu adalah ciri khas Buton Selatan. Jadi begini, Buton Selatan ini kami ada satu simbol besar yang kami hadirkan, karena kami adalah Buton Selatan adalah kepulauan. 3 berada di daratan, 4 di kepulauan. Sehingga simbol besar yang kami hadirkan itu adalah berupa perahu tradisional boti. Itulah hari ini yang coba kami buat satu ikonnya di pas di depan pantai Lakambau. Lakambau. Ini nanti di festival inilah yang akan kami coba buatkan dalam bentuk branding besar, bahwa Buton Selatan ini di masa lalu adalah sebuah negeri maritim. Masyarakatnya sangat piawai dalam menjelajahi samudra. Seperti itu. Ya berarti ketersediaan ruang publik. Jadi
sepertinya yang mau dipersiapkan ini adalah ruang publik juga, Ruang publik, iya, ruang sehingga publik. nanti menjadi pusat aktivitas. Iya, pusat aktivitas. Apapun yang dilaksanakan, mungkin momen-momen yang melibatkan masyarakat akan di tempat itu. Iya. Ya, gimana penguatannya sejauh ini? Kan bukan hanya di situ, Ya. tapi kita harapkan di semua wilayah itu sebenarnya ada ikon pariwisatanya. Jadi ada satu titik sentral. Sentral. Itulah ruang publik hari ini yang dibangun. Di situ ada simbol Ya. besar, di situ ada boting. Kemudian di Kecamatan Batoga ini ada beberapa objek wisata yang hari ini kita sudah kembangkan seperti Pantai Jodoh. Kemudian berikutnya Kabura-Burana. Iya. Kabura-Burana sekarang ini kalau per hari Minggu itu sampai mencapai 2.000 Pengunjung, ya? 2.000 pengunjung. Oh. Nah, ini luar biasa. Kemudian di Pantai Bahari, Pantai Bahari, kemudian Bukit Lamando di Rongi, Rongi. kemudian Labulengke di Kadatua, Oh, kemudian Tampanaone di Siompu Barat. Ini semua infrastruktur itu semua sekarang Iya. dibangun semua. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya ada potensi, berarti ada pemerataan di setiap Ada pemerataan, iya, kecamatan iya, itu. iya. Buton Selatan lebih banyak kecamatan di pulau daripada Di daratan. daratan ya. Ya, di sini kalau ada potensi yang ingin ditonjolkan pasti luar biasa ini. Iya. Karena tamu-tamu kita yang kita jamu sebelum ke Iya. kepulauan pasti. Kepulauan pasti, ya. Nah, di Sampelawa ya, itu ada juga di kawasan pantai itu apa itu? Yang lingkar. Di sana ada satu jembatan lingkar. Jembatan lingkar namanya jembatan Lapoili. 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 Lapoili ini lagi itu juga setiap minggu itu bisa mencapai 1.000 lebih pengunjung. Pengunjung ya? Iya, Oh. untuk ke tempat itu. Dan ini mulai tahun 2020 akan diintervensi secara kuat melalui Dinas Pariwisata dan Dinas PU. Bahwa ingat bahwa Penataan, pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan terintegrasi. Nah, di sini nanti pada tahun 2020 Dinas PU akan membangun jalan yang menghubungkan langsung ke Pantai Lapoili. Nah, begitu ya ya. seperti itu. Dan di situ juga ada satu wisata sejarah, yaitu masjid tertua di mana Syekh Abdul Wahid yang membawakan itu misi menarik. pertama Islam di Tanah Buton ini. Iya. Membangun sebuah masjid tertua, dan konon masjid ini adalah lebih tua daripada Masjid Agung Keraton. Iya. Ya, Dan ini menyinggung tentang masjid ini, saya termasuk salah satu di antara teman-teman yang juga intens menggali tentang sejarah. Iya. Dan alhamdulillah hari ini saya pastikan perhatian pemerintah Busel itu sudah luar biasa, karena dulu kalau tidak salah tempat itu susah dijangkau oleh kendaraan. Iya, iya. Nah, sekarang pemirsa Anda yang mungkin penasaran dengan Masjid Wawoangin namanya, Wawoangin. tertua, Negeri di atas angin. Negeri di atas angin. Iya, Wawoangin. Sekarang tidak akan repot lagi Anda, silakan dengan kendaraan roda 4 pun bisa parkir Ya, di samping masjid ya, ya. ya. Itu salah satu kemajuan yang harus disampaikan ke masyarakat. Ya. Karena berbicara soal sejarah Buton, Ya. sebenarnya tidak lengkap kalau Anda tidak kunjungi masjid ini. Ya. Gimana persiapan untuk penataannya di situ? Karena di situ saya pernah ke sana, masih kawasan di sekitarnya hutan yang Ya, memang alami. ya, ya. Di sana juga masih makhluk-makhluk kayak monyet apa itu Masih ada. sudah jadi pemandangan yang Pemandangan, menarik. ya. Nah, menarik juga sebenarnya wisata sejarah ini karena dia sangat erat kaitannya dengan Buton secara garis besar. Ya, 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 benar. Untuk potensi yang satu ini gimana ini? Jadi begini, mendesain ini kami melakukan dua hal. Memang objek wisata sejarah ini kami bangun infrastrukturnya, kami tata, tetapi kami juga untuk mencoba melakukan riset. Kami coba membuat buku. Contoh buku yang sudah ada di sini adalah tentang Mahapati Gajah Mada. Oh, Itu gitu ya, sudah ya, menjadi ya, sebuah buku ya, ya. bercerita tentang bagaimana apa benar Mahapati Gajah Mada itu makamnya di tanah Ya. di Buton Riset Selatan, itu ya. terutama di Kelurahan Majapahit. Dari data-data kepurbakalaan itu benar. Dalam buku Kertagama juga dijelaskan tentang bagaimana beliau itu sampai ke tanah ke Buton ini. Arah arah mata angin, mata angin, tenggara ya. ini ya. Betul. Ya, jejak kepurbakalannya jelas. Ya, tinggal bagaimana ini divalidasi terus, diriset Ya. terus sehingga memang pas seperti itu. Artinya klaim boleh kita Ya. katakan seperti itu karena memang selama ini setelah juga kemarin para tokoh budaya menelusuri, Iya. sebenarnya ada orang yang pasti bertanya, oh di Buton Selatan ini ada desa Majapahit saat itu. Iya, Kelurahan Majapahit. Ada ciri-ciri atau peninggalan-peninggalan yang memang sangat dekat kalau kita kaitkan dengan suasana kerajaan Iya, pada saat iya, itu. Nah, benar. tinggal ini mungkin. Iya. Tapi perlu kami sampaikan juga pada pemirsa bahwa
memang ada satu makam di kawasan, ada satu kawasan makam khusus ya, Iya. yang memang untuk sementara masyarakat mengaitkan dengan itu. Iya, benar. Nah, Iya, jadi kita harus punya kebanggaan tentang ini karena Ya. sejarah nasional pun tidak membahas secara detail hal itu. Karena mungkin mereka tidak memiliki catatan lebih Iya, setelah lebih. Iya. setelah kerajaan Majapahit saat itu Iya. bergejolak. Iya. Kira-kira potensi ini yang selain secara fisiknya, sejauh mana keyakinan kita bahwa memang kita sebenarnya punya modal bahwa Gajah Mada, Majapahit sebenarnya ada keterkaitannya dengan cerita kita di daerah ini. Iya, benar. Jadi begini. Mungkin dari orang-orang tua yang Ya. turun-temurun. Kalau sekitar 10-20 tahun lalu di Kelurahan Majapahit itu masih ada ritual-ritual tertentu, masih ada semacam ajaran yang turun-temurun yang konon itu adalah dari Mahapati Gajah Mada. Iya, iya, iya. Tetapi untuk kekinian bahwa saudara-saudara kita yang ada di Boncong, terutama masyarakat Bali, itu hampir semua masyarakat Bali setahun itu sebelum melakukan menanam padi itu di sawah mereka, itu pasti melakukan ritual Kunjungan dulu. di situ ya. Melakukan ritual, bukan kunjungan Pak, melaksanakan ritual. Iya, iya. Keyakinan mereka bahwa sebelum mereka menanam, sebelum itu mereka berkunjung situ untuk melaksanakan ritual. Iya. Dan pasca panen juga mereka datang untuk menyampaikan terima kasih kepada sang leluhur Iya. bahwa hasil panen kami tahun ini adalah Itu rutin berlimpah. dilaksanakan. Rutin setiap tahun. Nah, Iya. seperti itulah keyakinan. Artinya ini bahwa satu indikator besar Iya, iya. bahwa keyakinan masyarakat Bali terhadap keberadaan makam Mahapati Gajah Mada itu adalah benar adanya. Seperti itu. Iya, artinya terlepas dari kita yang baru mendengar, Iya. dan sebenarnya kan ini sudah lama, Iya. sudah dari dulu. Bahkan saya pernah dapat pengalaman, bukan hanya di sini, tapi Iya. di bagian Busowa sana dulu, ketika kita menambang pasir, Ya. itu saya temukan ketika di dalam galian itu ada keramik-keramik, Ya, benar. ada tembikar-tembikar yang memang ada yang berbentuk ukiran naga. Ukiran naga. Itu dari mana? Iya, iya, Nah, iya. kalau iya. memang tidak ada hubungannya dengan cerita masa Iya. lalu. Tapi intinya begini, bahwa Buton Selatan ini dari sisi sejarah punya makna besar di Ya. masa lalu. Bahwa Buton Selatan ini kalau di masa lalu kan disebut dengan, kalau dalam struktur Kesultanan Buton kan disebut dengan kepala meja. Iya, iya. Bahkan keputusan-keputusan sultan itu Harus lewat situ. harus kalau sang kepala meja ini belum datang, sultan juga, raja juga belum Iya. mengambil keputusan. Di sini ada Lamaindo. Lamaindo ini dalam jejaknya bahwa beliau adalah salah satu bapak Kamburumbaru kan? Iya. Ya, Kembewa Tapita Nelando itu adalah sebagian besar dari genetika beliau. Betul, betul. Dan untuk ke bawahnya itu adalah ada Syekh Muhammad Abdul Wahid. Syekh Muhammad Abdul Wahid ini membawa 3 putrinya di tanah Buton ini. Dari pernikahannya dengan Raja Adonara, Sultan Adonara. Adonara, ya. Nyai Didi, Nyai Pula, Nyai Hibah. Nyai Didi dinikahkan dengan Sultan Darmisanuddin. Nyai Hibah dinikahkan dengan Kene Pula, dan satunya dinikahkan kepada Sapatila Singgah. Iya. Dari sinilah turun sultan-sultan di tanah Iya. Buton ini. Ya. Itu riwayat dari Kamburumbaru yang Kamburumbaru, lahir. ya, Betul. Ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak nih ya. Paling tidak kita akan mengenal bahwa kita siap untuk menyambut Ya. Buton Selatan ini sebagai daerah yang mampu menyiapkan fasilitas wisata. Ya. Oke. Mungkin kita akhiri dulu nih, tapi Ya. bukan berarti informasi sudah terputus. Ya. Untuk saat ini yang paling cepat kita ingin lakukan, terus harapan kita mungkin punya target ya. Ya. Tadi sudah ada mungkin target bahwa kita punya agenda kalender. Ya. Ya, kira-kira untuk hari ini sebagai amanah baru yang diberikan, saya pikir kemampuan untuk menceritakan pengalaman itu sebenarnya sangat tepat lah kalau kita mengenangani tentang wisata. Ya, khusus untuk Ya. kali ini dulu nih. Ya. Kita batasi sampai mana dulu ini, karena berbicara wisata kita sambil perjalanan waktu mungkin ada potensi yang Ya. ada, pasti kita akan kembangkan lagi. Jadi intinya begini, saya Ya. bekerja harus secara terstruktur. Ya. 1 bulan kurang lebih saya dilantik tanggal 16 September. Yang saya lakukan pertama itu adalah menyelesaikan tentang Rebda. Karena itu syarat mutlak. Setelah Ya. itu saya harus membuat master plan wisata Kabupaten Buton Selatan. 7 kecamatan ini harus punya master plan. Ya. Karena ini syarat mutlak baik kita ke provinsi maupun kita ke pemerintah Pusat, pusat. ya.
selanjutnya saya akan harus membuat kalender of event. Sip. Sehingga orang datang ke Buton Selatan itu sudah tahu Momen apa? mau bikin apa, momen Ya. apa, mau nonton apa, mau menyaksikan apa, semua akan sudah ada di kalender Ya. of event. Nah, kemudian berikutnya pembangunan infrastruktur kami terus genjot. Ya, hari ini bisa dilihat dengan jelas. Kemudian event-event ini kami terus hidupkan di seluruh 7 kecamatan. Kemarin baru kami menyelesaikan event besar tentang budaya masyarakat Lapandewa, yaitu Pesta Adat Macia. Pada tanggal 5 lagi kami akan melaksanakan lagi satu event lagi yang di Teluk Bahari. Tanggal Juga 5 November tanggal ini ya? 5 ya. Juga Oke, oke. ini akan menjadi masuk dalam kalender of event Buton Selatan. Jadi nanti orang tidak akan bingung datang ke Buton Selatan. Kami sudah punya TICS, Ya. Traveling Information Center. Kami akan buat website sehingga di mana-mana bisa ditahu bahwa di Buton Selatan itu ada ini, saya bisa menyaksikan ini pada Ya. tanggal sekian. Seperti itulah kami. Insya Allah kerja terstruktur. Baik, ya, luar biasa ya, energik ya. Dan Ya. memang kita harapkan ini bukan memang semua yang disebutkan itu ada. Memang menunggu sentuhan, Ya. menunggu sentuhan. Potensi yang ada di Buton Selatan ini cukup luar biasa untuk pariwisata. Dan mudah-mudahan kalender dulu nih ya, dia Ya. membuat kalender, kemudian untuk menyampaikan ke masyarakat luar bahwa oh kalau saya ke Buton Selatan bulan ini belum ada kegiatan, saya Ya. pending dulu Saya nih. pending dulu, ya. Nanti bulan depan dari tanggal sekian sampai sekian ada Ada budaya event ini, ada event event ini. ini, ya, ada. Oke, saya Ya. pikir itu cukup luar biasa. Ya. Kita tunggu gebrakan lagi berikutnya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita Ya. selesai? Semua pemirsa dimanapun Anda berada, Ya. bahwa Buton Selatan pada akhir November ini akan melaksanakan satu event besar. Iya. Itulah festival. Festival ini hanyalah merupakan pintu besar untuk memperkenalkan tentang potensi yang ada di Buton Selatan. Setelah itu nanti kami kemasnya dalam bentuk paket-paket wisata. Seperti tadi yang akan termuat dalam kalender event. Ya. Jadi festival ini hanya merupakan pintu besar. Jadi dimanapun Anda berada, kami sangat mengharapkan bahwa datanglah ke Buton Selatan di akhir bulan November. Di sini Anda akan menyaksikan suguhan kesenian, Ya. kuliner, acara-acara adat yang tetap tumbuh di masyarakat adat di Buton Selatan ini. Kami tunggu kehadirannya ya. Di Buton Selatan. Buton Selatan. Oh, luar biasa. Iya. Dan ya tentunya kita harus apresiasi yang seperti ini karena dulu Buton Selatan ini mungkin tidak dikenal karena hal yang menonjol. Hari ini setelah diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai daerah otonom baru dan potensi yang memang belum tergali ini ternyata bisa dikembangkan. Kita lihat beberapa tempat yang kita lintasi di wilayah ini itu sudah mulai pembenahan. Dan bagi Anda yang mungkin hari ini meninggalkan daerah ini, mungkin ketika kembali sudah Ya. ada wajah baru ya, Ya. dan harapan baru. Ya, satu kalimat Oh, terakhir, satu kalimat terakhir. bahwa apa yang kami lakukan ini adalah merupakan satu visi besar, satu misi besar dari Bapak Bupati Buton Selatan, Ya. karena beliau juga adalah putra daerah yang sangat peduli terhadap perkembangan wilayahnya. Kami ini menjalankan program-program beliau sehingga Buton Selatan itu bisa setara dengan Daerah-daerah. kota-kota lain di Oke. Jazirah Buton, Bahkan di luar. bahkan di luar. Oke. Dan dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat Buton Selatan yang berada di luar, jangan lupa saksikan Festival Buton Selatan di akhir bulan November 2019. Oke, Ya, mantap. sip. Luar biasa ya. Dulu tidak cakep begini nih Kadis. Oke. A4 nih. Oh iya, jadi ini beliau ini memang sahabat saya dari sekolah dulu, tapi memang dari dulu seni itu sudah mulai nampak ya. Beliau juga kalau musik, tapi itu untuk segmen berikutnya. Baik, untuk Anda pemirsa sekali lagi yang membutuhkan agenda-agenda atau jadwal wisata ya di bulan 11 atau bulan November 2019 ini Buton Selatan akan menyelenggarakan sebuah festival. Di sana banyak objek-objek yang bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk mengeksplor bahwa kita di Jazirah Kepulauan Buton ini memiliki begitu banyak kekayaan-kekayaan budaya tidak kalah dengan daerah lain. Baik, demikian untuk kali ini. Saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.